Nah, sekarang kita mau masuk ini latihan doa, tapi kita pakai teks dari The Prayer Book terbitan Holy Cross ya. Ini bukunya. Ini terjemahan sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ini ya, ada doa-doa pagi, doa-doa selama siang, doa-doa sebelum tidur. Lalu ada kanon pertobatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kanon permohonan kepada Sang Theotokos Terkudus, kanon kepada malaikat penjaga, akatis kepada Yesus yang termanis, dan akatis kepada Sang Theotokos. Ya. Nah, kalau di buku ini memang ini ya doa-doanya ya, morning prayers, prayers during the day, prayers before sleep. Lalu nanti kita ambil yang ini aja ya. Apologetic canon, canon kepada Tuhan Yesus ini ya. Holy Theotokos, to guardian angel, akatis ada 2, pada Kristus dan Theotokos. Lalu ada kanon repentance, pertobatan. Nah, yang saya mau kalian baca ini bisa doa-doa pagi, setelah bangun dari tidur, sebelum kegiatan apapun lainnya, berdirilah dengan hikmat, memandang dirimu berada di hadirat Allah yang Maha Melihat, dan setelah membuat tanda salib, katakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian berhenti sejenak, sampai semua inderamu ditenangkan, dan pikiran-pikiranmu meninggalkan semua hal duniawi, lalu membungkuk 3 kali mengatakan doa si bunga cukai. Apa? Doa si bunga cukai itu apa? Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Baru ada doa pembukanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, demi doa permohonan yang termudi dan semua santo kasihanilah kami. Kemuliaan bagimu ya Allah, kemuliaan bagimu ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, yang hadir di segala tempat dan memenuhi segala sesuatu, kasana segala yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah di dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala ketidakmurnian, selamatkanlah jiwa kami yang baik. Allah yang kudus, Sang Perkasa yang kudus, Sang Bapa yang kudus, kasihanilah kami 3 kali, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala. Amin. Ya Tritunggal yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, bersihkanlah dosa-dosa kami. Ya Baginda, ampunilah kesalahan dosa kami. Ya Sang Kudus, kunjungilah dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Nah, seperti itu bacanya. Ya. Oke, baru ini proparia kepada Tritunggal. Nyanyian ya. Lalu ada doa kepada Basis Agung. Ini doa waktu bangun tidur. Itu bisa mengucapkan doa seperti ini ya. Oke, nah itu ada pengakuan iman. Lalu ini doa dari Makarius, ya. Lalu ada doa dari Makarius juga, dari Basil. Ini kalian ada doa sampai yang ke-6, ya, doa-doa mereka. Doa kepada Theotokos, doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, doa kepada malaikat penjaga. Nah, ini untuk doa paginya sebetulnya ya. Nah, ini doa-doa selama siang hari, seperti jam-jam gini. Jadi sebelum memulai pekerjaan apapun, katakan ya Tuhan berkatilah. Atau ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapamu yang tanpa asal, Engkau telah berkata dengan bibirmu yang termurni, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhanku ya Tuhan, setelah merangkul sabdamu dalam iman, aku tersungkur di hadapan kebaikanmu, tolonglah aku seorang pendosa, mulai dirimu sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan aku mulai ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, ini kalau mau memulai satu pekerjaan. Nah, setelah selesai, katakan kemuliaan bagimu. Saya kalian udah selesai nih, bikin paper, atau bikin tugas apapun, masak, dan sebagainya, ucapan kemuliaan bagimu, ya Tuhan. Nah, itu setelah menyelesaikan pekerjaan. Oke. Atau kita katakan engkau adalah kepenuhan segala hal yang baik, ya Kristusku, penuhilah jiwaku dengan sukacita dan kegirangan, dan selamatkanlah aku, karena engkau saja yang berlimpah belas kasihan. Gitu ya. Atau doa sebelum kelas, sebelum pelajaran. Kita bisa berdoa begini, ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir di segala tempat, dan memenuhi segala sesuatu kasana hal-hal baik dan pemberi hidup,
Datanglah dan tinggal dalam kami serta bersihkanlah kami segala kenajisan dan selamatkanlah jiwa kami yang baik. Ya, yang baik. Atau ya Tuhan Maha Baik, kirimkanlah ke atas kami rahmat Roh Kudus-Mu yang menganugerahkan karunia-karunia dan memperkuat daya-daya jiwa kami, supaya dengan memperhatikan ajaran yang diberikan kepada kami, kami boleh bertumbuh untuk kemuliaan-Mu, pencipta kami untuk penghiburan bagi orang tua kami dan untuk pelayanan gereja dan tanah air kami. Nah, ini doa sebelum pelajaran. Ya. Nah, selesai pelajaran, apa? Sungguhlah patut untuk memberkati-Mu, ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan paling tak bercatat serta Bunda Allah kami. Lebih terhormat daripada kerubim dan tak terbanding lebih mulia daripada serafim, yang tanpa kecemaran melahirkan Allah Sang Tridha, Sang Theotokos, sesungguhnya Engkau kami besarkan. Atau gini, kami bersyukur kepadamu, ya Pencipta, bahwa Engkau telah menganugerahkan kami rahmat untuk memperhatikan pengajaran. Berkatilah para pemimpin, orang tua, dan guru kami yang memimpin kami kepada satu kesadaran yang baik. Anugerahkan kami daya dan kekuatan untuk melanjutkan pelajaran ini. Nah, gitu. Ya. Nah, doa sebelum makan, apa ini? Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari jahat. Biasanya mengucapkan doa Bapa kami. Kalau kalian doanya apa? Ya Tuhan, kenyangkan aku. Amin. Atau doa apa? Doa secepat kilat, ya Tuhan kami bersyukur. Amin. Ya, gitu ya. Biasakan sebelum makan apa? Doa Bapa. Amin. Oke, atau gini. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan berkenan mengenyangkan sekalian hidup kami. Ya. Nah, setelah makan, biasanya kan kita nggak doa lagi. Ya. Setelah makan langsung cuci piring. Gitu. Nah, setelah makan apa? Kami bersyukur kepadamu, ya Kristus Allah kami, bahwa Engkau telah memuaskan kami dengan karunia-karunia dunia-Mu. Jangan ambil dari kami kerajaan surgawi, tetapi sebagaimana Engkau datang di tengah-tengah murid-Mu, ya Juru Selamat, dan memberikan mereka damai, datanglah kepada kami dan selamatkanlah kami. Jadi jangan hanya kenang fisik, tapi kita harus ingat jangan ambil dari kami kerajaan surgawi. Jadi doa-doa gini terus mengingatkan kita ya, bahwa kita nggak hanya mencari hal-hal duniawi, tapi juga kerajaan surgawi. Ya. Nih, doa sebelum tidur. Ini ada banyak doa-doa sebelum tidur. Tadi ada doa-doa setelah bangun. Ini sebelum tidur. Doa lagi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, demi doa-doa Buddha-Mu yang termurni, semua Bapa Kudus dan pengembangan Allah kami dan semua orang kudus, kasihan kami. Amin. Itu baca terus ya. Lalu ada doa dari Makarius, dari doa kepada Roh Kudus, ada doa dari San Makarius Agung, ya, dari Yohanes Chrysostomos. Oke, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Sang Theotokos, kepada Malaikat Penjaga, kontaknya kepada Sang Theotokos, kemudian doa dari Ioannikius, Yohanes Damaskinos. Ini banyak, panjang ya. Biasanya ada pengakuan dosa harian, baru doa terakhir. Oke. Nah ini yang kita mau perhatikan lebih serius yang ini. Kanon pertobatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kalau bisa doa-doa satu momen di mana kita memang menghadapi satu godaan, cobaan, ya. Lalu kita jatuh ke dalam dosa dan kita sadar ini kita nggak bisa berjuang sendiri, ya. Nah, kita nggak bisa memperbaiki diri kita sendiri dengan usaha kita sendiri saja nggak cukup. Nah, kita harus bersinergi dengan Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu, kalau Saint Isaac mengajarkan kan kita setiap hari butuh
yang namanya apa? Pertobatan. Ya. Nah, kalau kita harus melakukan yang namanya pertobatan itu, maka doa ini menjadi salah satu cara ya untuk terus mengingatkan kita akan pertobatan kita, tapi juga bisa apa ya, penyerahan diri kita kepada Tuhan, khusus dalam pertobatan. Tahu maksud saya? Ya. Nah, doa ini sudah diterjemahkan ya dari buku ini, halaman 316 ini ya. Ini teks Inggrisnya. Nih, kalau kalian mau baca yang Inggrisnya boleh di sini. Ya. Canon of Repentance to our Lord Jesus Christ. Oke. Nah, teks Indonesianya di sini. Ya. Nah, kalau di YouTube itu ada ya. Kita sudah download videonya seperti ini diucapkannya. Paling dibacain 15 menit. Ya. Ini seperti ini. Ini teks Inggrisnya ya. Ayo ucapin. Ini baru kalau Ode nyanyi, ya. When the trumpet sounded, the judgment shall be led there. Knowing that my soul cannot stand in evil deeds, and the righteous shall rejoice, but the sinners will be, and no one will be able to help us. But all these will condemn us, therefore before the end we can repent. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, untuk bahasa Indonesianya seperti ini. Kanon pertobatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kalian ngerti juga ya apa yang didoakan. Ini sudah diterjemahkan. Coba kita baca ya. Ketika Israel berjalan kaki di dasar laut, seolah di atas tanah kering, saya melihat pengejar mereka, Firaun tenggelam. Mereka berseru, mari kita menggitakan kepada Allah sebuah madah kemenangan. Jadi satu kemenangan kalau ketika Israel itu bisa melewati Laut Merah dan kejahatan itu kalah. Jadi memang pertobatan itu adalah bagaimana Allah itu bisa menang atas diri kita, iblis itu dikalahkan. Itulah gunanya kita mengalami pertobatan. Nah, kita diajak membaca ini. Ketika Israel berjalan kaki di dasar laut, seolah di atas tanah kering, saya melihat pengejar mereka, Firaun tenggelam. Nah, itu pertobatan kita. Bahwa Allah menang dan iblis kalah. Itulah kita diingatkan kembali bahwa Allah itu yang berkuasa
bukan Firaun, bukan si jahat. Ya, terus kita mengucapkan kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sekarang aku seorang berdosa terbebani, telah mendekatimu ya Tuhan dan Allahku. Tapi aku tidak berani mengangkat mataku surga. Aku hanya berdoa mengatakan, berikanlah pengertian ya Tuhan, agar aku boleh meratapi dengan pahit perbuatan-perbuatanku. Nah, kita punya spirit kerendahan hati. Mengakui dosa kita, ya, mengakui, bukan hanya mengakui saja, tapi kita meminta Tuhan apa? Beri kita satu pengertian, bahwa ya aku meratapi tahu ya, menangisi bahwa perbuatan-perbuatanku yang salah. Nah, baru seperti doa pengucap kayak tadi, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah. Oke, wahai Maskula, aku seorang berdosa, aku celaka melebihi semua orang. Tiada pertobatan di dalam aku. Berikan aku ya Tuhan air mata, agar aku boleh meratapi dengan pahit perbuatan-perbuatan. Tadi kita meratapi, sekarang diajak untuk apa? Ada air mata. Ada air mata pertobatan. Ya, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Nah, air mata pertobatan itu penting. Kalau kita nggak pernah menangisi, meratapi perbuatan-perbuatan kita yang pahit, yang jahat, ya maka nggak ada pertobatan. Nah, kalian pernah nggak? Nah, doa pertobatan seperti itu? Ya, kalau enggak ya nanti lama-lama dosa itu jadi dianggap biasa. Malah kalian anggap itu manis. Coba kamu terbiasa makan buah yang pahit. Tiap hari kamu makan, lama-lama bukan pahit lagi kan? Jadi buah yang mungkin kamu akan bilang ini buah yang biasa aja. Nah, dosa itu seperti itu. Kalau kita ulangi terus, yang pahit itu jadi yang biasa. Bahkan nanti bisa jadi manis. Padahal pahit. Ya kan? Tapi kita bisa mengatakan itu biasa. Kenapa? Karena kita tidak ada pertobatan. Nah, makanya dalam doa ini kita minta apa? Aku orang berdosa, celakalah. Jadi kita menyadari, kalau kita tidak bertobat, kita akan mengalami kecelakaan. Ya. Nah, lalu orang bodoh, celaka, engkau membuang waktumu dalam kemalasan. Pikirkanlah hidupmu dan berbaliklah kepada Tuhan Allah. Dan ratapilah dengan pahit perbuatan-perbuatanmu. Ya, jadi kita jangan malas mengaku dosa kita, atau jangan malas dan membuang-buang waktu. Tapi pikirkan hidupmu. Ya, berbaliklah kepada Tuhan. Oke. Sekarang dan selalu serta sepanjang segala amin. Lalu ya, Bunda Allah termurni, pandanglah aku seorang berdosa, lepaskanlah aku dari jerat-jerat iblis, dan tuntunlah aku kepada jalan pertobatan, agar aku boleh meratapi dengan pahit perbuatan-perbuatan. Ya. Kita berdoa meminta pertolongan dari Bunda Allah, ya, supaya menuntun kita kepada jalan pertobatan. Ya. Nah, kenapa kok kita nggak bisa ngandalin diri kita sendiri? Karena dosa, iblis, godaan itu lebih jago dari kamu. Ya, kamu baru umur berapa? 20 tahun. Iblis itu ribuan tahun umur. Oke. Tertua dengan dunia ini. Oke. Nah, jadi kita bukan apa-apa ini kalau di hadapan iblis. Nah, dia menggoda kita itu gampang sekali. Nah, enggak? Karena ya dia ahlinya. Nah, kamu mangsanya. Tahu mangsa kan? Nah, kayak singa lihat daging empuk. Nah, kamu tuh daging empuknya nih. Ya, kita ini kayak mangsa daging yang empuk. Nah, itu tinggal dimakan. Nah, oleh sebab itu kita diajari ya oleh gereja untuk selalu panjatkan doa-doa.
Ya, maka Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, berjaga-jaga dan berdoa. Sebab ya, godaan itu selalu ada. Dan iblis itu sangat lihai. Ya, dia Rasul Petrus bilang dia seperti singa lapar yang mengaum-ngaum. Nah, kita kalau dilihat singa lihat kita itu dia lihat itu sebagai mangsa. Siap-siap ditakam. Nah, oleh sebab itu kita perlu ini ya, terus berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ini doanya ini salah satunya. Ya. Selain ada banyak ya, misalnya doa-doa anon, oke, banyak sekali. Kalau kalian install di ini, ya, namanya ada prayer book atau di Orthodox prayer, ini banyak sekali doa-doa di handphone ada. Nah, tapi ambil aja salah satu, misalnya ini yang kalian bisa latihan ini karena pertobatan ini. Misalnya paling enggak minimal lah ya, dalam 1 minggu itu ada baca sekali, minimal sekali. Atau kalau bisa ya dibaca setiap hari, cuma 15 menit. Ya. Nah, ini OD3. Tidak ada yang kudus seperti Engkau ya Tuhan Allahku yang telah meninggikan tanduk para setiawan yang baik yang telah mendirikan kami di atas batu karang permata kasihan hati al-kasihan. Jadi memang kita mengakui bahwa hidup kita, ya, pertolongan kita ya dari Tuhan. Oke, ketika tata akan ditempatkan pada penghakiman yang menakutkan, maka perbuatan-perbuatan semua akan ditelanjangi. Akan ada kemaksulan untuk orang-orang berdosa yang dikirim ke siksaan, dan mengetahui itu, hai jiwaku, bertobatlah dari perbuatan-perbuatan jahat. Kalau kita harus takut akan ada penghakiman Allah yang menakutkan itu. Nah, hidupmu harus dipertanggungjawabkan. Jadi makanya di sini hidup kita itu nanti pada penghakiman perbuatan semua orang itu akan ditelanjangi, akan kelihatan semua. Ya, orang benar akan bersukacita, tetapi orang-orang berdosa akan menangis. Maka tak seorang pun akan dapat menolong kita, tapi perbuatan-perbuatan kita akan mengutuk kita. Oleh karena itu, sebelum kesudahan bertobatlah dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, ya. Aduh bagiku seorang pendosa besar yang telah menodai diriku oleh perbuatan-perbuatan dan pikiran-pikiranku. Tidak setetes air mata pun kumiliki karena kekerasan hatiku. Tetapi sekarang bangkitlah dari tanah ya jiwaku dan bertobatlah dari perbuatan-perbuatan jahat. Tidak ada pertobatan kalau tidak ada air mata. Ya, lihatlah putramu memanggil ya bunda dan mengarahkan kami kepada apa yang baik. Tetapi aku seorang berdosa selalu lari daripada yang baik. Tetapi kasihanlah aku yang kau berbelas kasihan agar aku boleh bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat. Aku memikirkan tentang hari yang mengerikan dan meratapi perbuatan-perbuatan jahatku. Bagaimana aku akan menjauh sang Raja Baka. Dengan keberanian apakah aku seorang penghambur akan memandang sang hakim, ya Bapa yang penuh welas kasih, ya Putra yang tunggal dan Roh Kudus kasihanilah aku. Kita harus takut kepada namanya hari yang mengerikan itu. Hari yang mengerikan itu apa? Penghakiman itu. Ya. Seperti kemarin saya bilang, kita akan menghadapi Allah itu sebagai Allah yang menyelamatkan kita, atau nanti kita akan menghadapi Allah itu Allah yang membawa kita kepada penyesalan. Ya. Sama seperti api kan, Allah itu adalah api. Nah, kalau kita adalah logam, maka di dalam api itu ya semakin dimurnikan. Tapi kalau kita adalah rumput, kertas, kayu bakar ya kan.
Di hadapan api itu kayunya jadi gimana? Jadi arang ya kan, jadi abu. Ya api ya tetap api aja kan, api. Gitu. Nah tergantung kitanya, ini kita jadi kayu atau rumput jerami atau kita adalah logam. Nah yang mana yang tahan api? Ya kan? Nah kalau kita ada rumput jerami, maka kita hangus terbakar. Nah ini kira-kira gitu ya. Bagaimana aku akan menjawab Raja Sang Baka? Ayo nanti kalau Tuhan tanya, gimana kita akan jawab? Ya. Jadi doa ini bukan sekedar doa saja ya, tapi ada makna yang sangat dalam. Ya. Ada penghakiman, ada air mata. Nah sekarang terikat dengan banyak belenggu dosa dan diikat oleh hawa-hawa nafsu jahat, aku beralih kepadamu keselamatanku dan berseru nyari tolong aku ya perawan bunda. Oke, kita terikat oleh banyak belenggu dosa, diikat oleh hawa nafsu jahat. Tapi kita mau berlari mencari apa? Keselamatan. Dengan cara kita berdoa, meminta tolong. Nah, kalau pada gereja mula-mula itu minta tolongnya kepada orang-orang kudus. Seperti yang paling utama itu adalah Bunda. Jadi seperti kayak ibu kita. Ya. Karena dia jadi ibu. Semua orang percaya. Sebab apa? Sebab dialah yang memberikan daging itu kepada Kristus. Dan ketika kita menempel kepada Kristus, sang daging itu berasal dari siapa? Bunda Allah itu. Ya kan dia melahirkan Kristus. Maka darah dagingnya dari siapa? Dari ibunya, dari Maria. Ya kan? Nah, kalau kita adalah anak-anak Kristus yang menempel kepada Kristus, maka kita menempel juga kepada daging yang dari Maria. Oke? Maka kita sebutnya sebagai Bunda Allah. Atau Bunda yang melahirkan Allah Sang Firman. Yang memberi daging kepada Sang Firman. Sehingga Sang Firman itu punya tubuh jasmani dan dia bisa menyelamatkan kita. Nah, kalau Sang Firman itu tidak bertubuh jasmani, maka dia tidak bisa menyelamatkan manusia yang bertubuh jasmani juga. Jadi daging diselamatkan oleh daging. Ya. Nah, kalau Kristus bukan manusia, dia cuma roh saja, kita nggak menyelamatkan manusia. Ya, dia hanya bisa menyelamatkan roh saja. Sementara manusia itu bukan hanya roh kan, tapi juga daging. Maka dia harus mengambil daging dari manusia. Ya, dari seorang perempuan, dari seorang perawan yang kita sebut sebagai Theotokos. Kita bukan menyembah Theotokos atau berdoa kepada Theotokos. Jadi kita memohon pertolongan kepada Theotokos. Doa ya hanya kepada Tuhan ya, pada Allah yang Esa, Allah yang satu itu. Tapi permohonan doa kita, pertolongan kita itu bisa kepada Bunda Allah. Ya, sebab dia juga menjadi bunda kita semua. Sebab kita percaya kepada anaknya, menempel kepada anaknya, ya kita menempel kepada bundanya. Ya, seperti kita dengan orang tua kita kan sebenarnya nggak bisa dipisahkan seumur hidup. Ya? Ada yang bilang saya udah putus hubungan sama ibu saya. Ya, secara hukum mungkin bisa ya. Tapi secara darah dan daging, ya kamu tetap anak dari orang tuamu. Walaupun kamu nggak mengakui misalnya kan, kamu durhaka misalnya. Tapi daging darahmu dari siapa?
Hah? Dari batu atau dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan kan enggak kan? Dari benih orang tua. Jadi nggak mungkin anak dan orang tua, anak dan ibu itu nggak bisa putus karena kamu mewarisi darah dan daging. Sama seperti Kristus dengan bundanya nggak bisa terputus. Nah kita dengan Kristus tidak terputus. Jadi kita dengan bunda Allah tidak terputus. Ya. Nah kemudian OD 4. Kristus adalah kekuatanku, Allahku dan Tuhanku. Demikianlah gereja yang terhormat bermada dalam cara yang hikmat. Demikianlah ia berseru dengan pikiran yang murni, memelihara perayaan di dalam Tuhan. Lebar jalan di sini dan mudah untuk berkecimpung dalam kesenangan-kesenangan, tapi betapa getirnya pada hari terakhir ketika jiwaku terpisah dari tubuh. Berhati-hatilah akan hal ini ya manusia demi kerajaan Allah. Jadi kita diajak apa? Ingat, ada hari terakhir. Hari penghakiman. Jadi jangan terus berkecimpung dalam kesenangan-kesenangan. Kesenangan-kesenangan dosa. Oke? Melakukan dosa itu satu kesenangan memang. Ya karena di situ nikmatnya godaannya. Nah, yuk. Benar nggak? Atau kamu melakukan dosa senang nggak? Atau timbul rasa takut? Ada hari penghakiman. Nah, iblis seringkali kan menipu kita. Udah nggak apa-apa. Kamu kan masih muda. Ya, masih panjang usia kita. Nanti juga kamu bisa bertobat. Oke, akhirnya kita jadi lupa bahwa ada penghakiman Allah yang mengerikan. Kan ada yang hidup kan gitu ya. Yang penting muda berbuat dosa dulu, nanti udah tua baru bertobat. Iya, kalau kamu hidup sampai tua, tiba-tiba hari terakhir itu datang, jiwamu dipisahkan dari tubuh, gimana? Tiba-tiba kamu jalan-jalan, tenggelam di laut misalnya, main ke laut, tenggelam kamu. Atau kamu jalan-jalan tiba-tiba ketabrak mobil, ya, atau kena bom misalnya. Jiwamu terpisah. Ada waktu lagi untuk bertobat? Enggak ada. Kamu jiwa sudah terpisah dari tubuh. Oke, mengapa engkau menyalahi orang miskin? Mengapa engkau menahan gaji orang-orang upahan? Mengapa engkau tidak mengasihi saudaramu? Mengapa engkau mengejar nafsu dan kesombongan? Tinggikanlah, oleh karena itu tinggikanlah hal-hal ini ya jiwaku dan bertobatlah dari kerajaan Allah. Nah, ini dosa-dosa yang sering kita lakukan ya. Ya manusia yang tak berakal, berapa lama engkau menyibukkan dirimu seperti lebah, mengumpulkan kekayaanmu, karena ia akan sinah seperti debu dan abu. Tapi sebaliknya carilah kerajaan Allah. Kita sibuk mencari uang, tapi kita melupakan Tuhan. Nah ini diingatkan di sini. Ya untuk tidak tamak terhadap kekayaan duniawi. Oke, ya Bunda Theotokos, kasihanilah aku seorang pendosa, kuatkanlah dan jagalah aku dalam kebajikan, agar kematian sekonyong-konyong tidak merampasku dalam kesiapan, dan bimbinglah aku ya perawan kepada kerajaan. Dengan terang ilahimu yang baik, terangilah jiwa-jiwa mereka yang bangun dini hari untuk berdoa kepadamu dengan cerita. Aku berdoa supaya mereka dapat mengenalmu ya Sang Allah, sebagai Allah sejati yang mengenal kami dari kekuatan dosa. Ingatlah manusia malang, bagaimana engkau diperbudak. Nah, dosa itu memperbudak kita. Ada dusta, fitnah, pencurian, kelemahan, binatang buas karena dosa-dosa. Ya jiwaku yang berdosa inilah yang kau inginkan. Nah, saudara masih diperbudak oleh dusta, fitnah, mencuri, kelemahan-kelemahan dosa kita. Bahkan itu seperti binatang buas. Ya, benci, bahkan sampai bisa saling membunuh seperti binatang buas, ya.
Anggota-anggotaku termetar karena dengan semuanya aku telah berbuat salah. Dengan mataku dalam melihat dan telingaku dalam mendengar dan lidahku dalam berbicara yang jahat dan dengan menyerahkan seluruh diriku ke neraka ya jiwaku. Ini kan diambil dari Markus 9 itu kan. Oke, kalau matamu membuat engkau masuk ke dalam neraka, cungkil matamu. Kalau tanganmu, kakimu, telingamu, mulutmu membuat engkau masuk dalam jurang, lebih baik kamu masuk dalam kerajaan surga, walaupun hanya dengan satu tangan, satu mata, satu telinga, dengan nggak ada mulut, ya kan? Itu artinya apa? Bahwa Tuhan mau tuh seluruh hidup kita, nggak hanya mulut aja yang dia mau baik, tapi mata kita juga harus baik, telinga kita, tangan dan kaki kita, itu semua harus bertobat. Yang seperti kemarin saya bilang, ya kan? Itu diasinkan oleh api atau digarami oleh api, Seperti makanan digarami atau diawetkan oleh garam makanan. Ya, nah, kita digarami oleh api. Api itu panas. Jadi kalau kita dipanasi nggak enak. Ya. Nah, kalau kita mau melakukan namanya pertobatan dari mata, telinga, lidah, itu kayak kita dibakar oleh api. Gimana rasanya lidahmu dibakar? Pernah coba? Coba julurkan lidahmu, kamu bakar pakai korek api. Ya, berarti akan kesakitan, luka. Nah, demikian juga jiwa kita ya. Pertobatan kita nggak enak, memang sakit. Kita bisa menangis, ya kan? Kayak kamu kesakitan kan, nangis ya kan, mengeluarkan air mata. Nah, sama seperti itu juga dalam pertobatan kita, ya. Oke, jadi pertobatan kita bukan hanya mata saja, telinga, lidah, dan semuanya. Engkau sungguh telah menerima si penghambur dan si pencuri yang bertobat, dia juru selamat, dan aku sendiri telah jatuh ke dalam kemalasan, berdosa dan telah menjadi diperbudak oleh perbuatan-perbuatan jahat. Ya jiwaku yang berdosa, inilah yang engkau inginkan. Ya, Tuhan menerima pencuri yang bertobat. Nah, kita juga akan diterima oleh Tuhan kalau kita bertobat. Ya, tidak menjadi atau tidak diperbudak oleh perbuatan-perbuatan jahat. Menolong yang ajaib dan segera bagi semua orang, tolonglah aku ya Bunda Allah, tak layak aku adanya karena jiwaku berdosa. Nah, setelah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, nah kita minta pertolongan dari Bunda Allah untuk menolong kita, ya, supaya kita bisa tidak mengulangi hal-hal yang demikian. Nah, selalu diakhiri begitu. Oke? Nah, nanti masuk ke OD 6 begitu. Memandang lautan kehidupan bergelora dengan badai pencobaan. Aku berlari ke suakamu yang tenang dan berseru kepadamu, angkutlah hidupku dari kerusakan ya berbelas kasihnya aku. Seperti pemazmur ya. Dan berseru kepada Tuhan. Kasihanlah aku ya Allah, kasihanlah aku telah menjalani hidupku dengan binal. Binal itu jahat ya. Di atas bumi dan telah menjarahkan jiwaku kepada kegelapan. Tapi sekarang aku memohon kepadamu ya baginda yang penuh welas asih, bebaskan aku dari karya si musuh ini dan karuniakan aku pengetahuan untuk melakukan kehendak-Mu. Kasihanlah aku ya, kasihanlah aku, siapakah yang melakukan hal begitu sepertiku? Karena seperti seekor babi berkubang di lumpur, demikianlah aku melayani dosa, tetapi Engkau ya Tuhan, tariklah aku keluar dari kedurjana ini dan karuniakanlah kepadaku hati untuk melakukan perintah-perintah-Mu. Ya, kemuliaan bagi Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bangunlah hai manusia malam kepada Allah dan mengingat dosa-dosamu. Tersungkurlah di hadapan Sang Pencipta sambil menangis dan mengerang, karena Dia berbelas kasihan dan akan menganugerahkanmu untuk mengenal kehendak-Nya. Bagus kan kata-katanya kan? Ya, kita tuh seperti seekor babi berkubang di lumpur.
kotornya begitu, dan bodohnya kita seperti itu. Dan kalian punya babi nggak di rumah? Hah? Kalau di Nias kan biasanya ada kan? Nah, babi itu suka berkubang di lumpur. Babi itu nggak pernah bersih, ya. Nah, sama kayak kita suka melayani dosa. Oke? Nah, maka kita harus bisa menangis ya dan mengerang bahkan. Tapi kita diminta untuk meminta pertolongan. Karena memang dia bakar, diasinkan oleh api itu nggak enak. Kita mau menahan rasa mulut kita, telinga kita, ya, untuk tidak melakukan dosa, itu kayak mulut kita tuh kayak seperti dibakar. Misalnya nih, ada orang yang ngata-ngatain kamu, hati kita sakit, misalnya. Ya kan? Lalu mulut kita tuh kepingin apa? Balas kan? Nah, tapi Tuhan bilang, potong, bakar. Berarti Tuhan melarang kita apa? Jangan balas. Nah, waktu kamu tidak membalas, mulutmu itu, lidahmu tuh kayak rasanya kayak gimana? Iya, kayak kebakar. Rasanya. Benar nggak? Nah, itu contoh ya, contoh. Tapi kalau kamu bisa menahan api tadi, nah, kamu dimurnikan. Ya. Setelah kamu dimurnikan, nah maka kamu timbulan namanya satu semacam kesabaran. Oke? Nah, jadi kamu bisa menahan itu. Sabar jadinya. Nah, itu maksud saya. Tapi nggak gampang memang. Kita seringkali kan seperti binatang ya. Lu buat jahat ya gue balas kan gitu. Benar nggak? Coba kamu serang itu anjing atau binatang buas. Kamu pukul dia akan merekam kamu kan? Dia kan nggak akan bisa mikir, dia berdoa dulu kan? Anjing, binatang buas nggak bisa berdoa, nggak ada, dia insting ya kan, langsung dia akan bela dirinya dan merekam kamu. Nah, kalau kita seperti binatang ya seperti itu. Nanti kan kita manusia tadi diberi hikmat, pengertian ya, nah diberi doa seperti ini, maka kamu bisa ngerem. Nah, Tuhan bilang tadi digarami oleh api. Ya. Nah, kita harus punya pengalaman seperti itu. Ya, mungkin di asrama atau di sekolah ini banyak ya teman-teman yang menjengkelkan kan? Ya kan? Misalnya barang kucing hilang misalnya. Nah, itu yang ngambil harus bertobat. Ya. Harus mengubah itu. Lalu kita yang dirugikan jangan balas. Dia ambil barangku, gua ambil barang dia juga. Ya kan? Nanti dia malam-malam dia tidur, saya curi barangnya. Kalau secara naluri kita, binatang kita kan maunya seperti itu kan, kita membalas kan gitu. Nah, tapi Tuhan bilang potong gitu. Potong telingamu, kakimu, tanganmu, mulutmu. Garami dengan api. Nah, berarti kita mesti ngerem. Walaupun tuh sakit. Ya. Nah, nanti kalau kita baca di sini, Tuhan nanti akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Dia nggak tinggal diam. Orang-orang yang mau berusaha melakukan pertobatan, dia tidak tinggal diam.
Ya. Oke, sekali lagi ini sedikit lagi. Doaku, mengapa engkau menjadi kaya dalam dosa? Mengapa engkau melakukan kehendak iblis? Pada apakah engkau melandaskan harapanmu? Berhentilah dari hal-hal ini, berbaliklah kepada Allah dan menangis dan berseru, ya Tuhan yang baik, kasihanilah aku seorang. Nah, jadi kalau kita mau membalas nih, ingat doa ini, ya Tuhan kasihanilah aku seorang pendosa. Memang kita nggak bisa sendiri melawan api itu. Kita minta doa tadi. Ucapan, ya Tuhan yang baik hati, kasihanilah aku seorang pendosa. Atau kamu ingatlah kata-kata tadi, masa sih aku mau melayani dosa? Masa sih aku mau melakukan kehendak si iblis? Masa sih aku mau menyenangkan dia? Berhentilah dari hal-hal ini. Berbaliklah kepada Allah dan berseru, ya Tuhan yang baik hati, kasihanilah aku seorang pendosa. Nah, jadi kalau kamu sering ngucapin doa ini, suatu saat kamu kepingin berbuat dosa atau membalas orang lain, nah kamu bisa sadar gitu. Langsung kamu bisa berjaga-jaga. Oh iya ya, saya udah belajar ini, saya udah doa ini nggak boleh nih. Ya kan? Harus direm ini. Gitu. Ngerti nggak? Ya. Ya, contoh misalnya apa sih dosa kita? Salah satunya mungkin kita suka, misalnya saya lah, suka marah gitu ya. Nah, saya tahu mungkin marah saya bisa baik buat kalian, tapi sebetulnya marah itu juga bisa mengakibatkan orang itu justru tidak dapat manfaatnya kan. Ya. Dan bisa dengan marah itu bisa mengakibatkan apa? Seperti pembunuhan misalnya kan, kalau kita marah. Nah, tapi kita diingatkan, oh iya ya, masa sih kita nggak menyadari, masih mau melayani dosa itu terus. Nah, jadi step dari kita, dari ini ya, hidup di sini nggak gampang. Ya dimanapun, kalau kita mau hidup yang benar. Oke? Untuk jaga kejujuran, hidup yang kudus, yang suci, yang tadi yang saya bilang digarangi oleh api itu nggak gampang. Selalu ada temptation, ada godaan. Nah, apalagi kalian yang mau nih menjadi hamba Tuhan. Ya, dan ini sekarang masih tingkat 1. Nah, kalian diajarin doa seperti ini. Nah, ini bukan kebetulan, tapi ya kita percaya memang kita harus terus memperbaiki hidup kita. Ya. Mungkin kalian nggak pernah mimpi, iya, kok saya bisa belajar seperti ini, kok saya bisa belajar atau ada di sekolah ini dan belajar seperti ini. Ya kan? Pernah kebayang? Nah, Kristo, kamu pernah mimpi nggak atau kepikiran nggak? Kok saya sekarang bisa belajar seperti ini? Ya kan? Gitu. Nah, jadi waktu kalian belajar di sekolah ini, bukan hanya ilmu aja ya kalian dapat, tapi ada apa? Hidup itu semakin terus dicuci, dikudus. Nggak gampang memang. Ya, jadi kalau kita keluar dari tempat ini, mulai ada banyak godaan. Dari teman lah, ya dari berbagai macam hal. Nah, makanya kita harus ingat doa-doa seperti ini. Ya,
Bertobatlah dan berserulah, Tuhan kasihilah aku seorang pendosa. Nah, gitu. Ya. Ingat kata-kata doanya misalnya ini. Tuhan kasihilah aku, atau Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihilah aku orang. Jesus prayer. Ya, Tuhan yang baik hati, kasihilah aku seorang pendosa. Jadi kalau kita ingat itu, kita bisa langsung. Ya, kita sampai di sini dulu. Saya bagikan. Ini mau nggak?